George Thomas dari Universitas Kristen Indonesia Monaco, program studi informatika, mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di saat ini ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, interaksi manusia dan komputer. Model jenis interaksi manusia dan komputer atau human computer interaction. Yang ketiga, faktor-faktor pendewasaan interaksi manusia dan komputer atau human computer interaction. Yang keempat, prinsip utama interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer. Pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia, serta studi fenomena-fenomena besar yang berhubungan dengannya. Interaksi manusia dan komputer adalah sebuah bidang ilmu yang belajar bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan menerapkan interaksi antar manusia dan komputer. Interface terdiri dari dua macam, yaitu Command Line Interface, sistem interface berbasis teks perintah program. Graphic User Interface, yaitu sistem interface yang digambarkan dengan grafis visual seperti tombol, icon, dan lain-lain. Tujuan interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer memiliki tujuan yang paling utama, adalah untuk membuat sistem yang lebih baik, yang berguna, aman, produktif, efektif, dan fungsional. Model atau jenis interaksi manusia dan komputer. Interaksi bisa dikatakan sebagai dialog antar user dengan komputer. Terdapat beberapa model atau jenis interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, Command Line Interface. Pada interaksi menggunakan satu baris komputer. Contohnya Unix, Linux, dan DOS. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Yang kedua, menu. Pilihan yang disediakan oleh suatu perangkat lunak. Contoh, Start menu di Windows, menu di dalamnya suatu aplikasi. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Yang ketiga, Natural Language. Bahasa pemrograman tekstur seperti Pascal, COBOL, RPG, ADA, dan C++. Question, musical, disable, interaktif, dan lain-lain. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Faktor-faktor pendewasaan HCI. Faktor-faktor pendewasaan human computer interaction terdiri dari 5 faktor, yaitu yang pertama, faktor rekayasa perangkat lunak. Faktor pendewasaan interaksi manusia komputer yang pertama adalah rekayasa peralatan lunak, biasa diartikan sebagai instruksi-instruksi yang apabila dieksekusi akan memberikan suatu fungsi dan kerja yang diinginkan oleh user, seperti struktur data di mana suatu program dapat memanipulasi informasi secara fungsional, serta dokumen-dokumen yang menggambarkan dari observasi dan kegunaan sebuah program. Yang kedua, faktor kecerdasan buatan. Selanjutnya adalah kecerdasan buatan yang merupakan bagian dari faktor pendewasaan ilmu manusia dan komputer atau human computer interaction. Kecerdasan buatan merupakan bagian dari ilmu komputer yang memiliki tujuan agar komputer mampu melakukan pekerjaan sebaik manusia serta mengkombinasikan cara berpikir manusia dengan sebuah mesin yang pada akhirnya untuk mengambil sebuah keputusan, memecahkan suatu masalah dan mampu sebagai pembelajar. Yang ketiga, faktor linguistik computational. Selanjutnya adalah faktor linguistik computational. Peran bahasa yang digunakan sebagai antarmuka pada human computer international merupakan hal yang sangat penting, karena dengan demikian dapat memudahkan user dalam menggunakan sistem yang ada dan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penggunaan oleh
si pemakai sistem. Yang keempat, faktor psikologi. Faktor psikologi juga merupakan bagian dari pendewasaan IMK yang penting. Pemahaman psikologi oleh user yang menggunakan sistem sangatlah dibutuhkan dalam interaksi manusia dan komputer ini. Itu didasarkan oleh kepribadian user satu dan user lainnya pasti berbeda-beda. Faktor psikologi juga mencakup pengetahuan dan keahlian penggunaan dalam memecahkan suatu masalah. Yang kelima, faktor multimedia. Ternyata multimedia juga merupakan bagian dari faktor pendewasaan IMK atau pendewasaan HCI. Multimedia digunakan sebagai sarana dialog dan komunikasi yang sangat efektif antara manusia atau user dengan sistem atau komputer. Prinsip utama perencanaan human-computer interaction. Yang pertama, user compatibility. Antarmuka merupakan topeng dari sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem dengan diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi software. Oleh karena itu, sebuah software seolah-olah mengenal usernya, mengenal karakteristik usernya dari sifat sampai kebiasaan manusia secara umum. Desainer harus mencari dan mengumpulkan berbagai karakteristik serta sifat dari user karena antarmuka harus disesuaikan dengan user yang jumlahnya bisa jadi lebih dari satu dan mempunyai karakter yang berbeda. Hal tersebut harus terpikirkan oleh desainer dan tidak dianjurkan merancang antarmuka dengan didasarkan pada dirinya sendiri. Product compatibility. Sebagai aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Seringkali sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem manual atau sistem yang ada. Hal tersebut sangat tidak diharapkan dari perusahaan karena dengan adanya aplikasi software diharapkan dapat menjaga produk yang dihasilkan produk yang jauh lebih baik. Contohnya, aplikasi sistem melalui antarmuka diharapkan menghasilkan report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Yang ketiga, text compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus mampu membantu para user dan dalam menyelesaikan tugasnya. Semua pekerjaan serta tugas-tugas user harus diadopsi di dalam aplikasi tersebut melalui antarmuka sebisa mungkin. User tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir, tapi user dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan proses berpikir dari tugas-tugas user dipindahkan dalam aplikasi melalui antarmuka. Sekian materi dari saya. Terima kasih.